tingkat kecamatan. Kemudian pemantauan evaluasi pelaksanaan layanan kesehatan Presiden tahun 2021. Nah, di sini tersedianya data keluarga tentang pelayanan kontrasepsi. Nah, kemudian ada indikator-indikator yang nomeraturnya adalah jumlah keluarga berisiko stunting, penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kemudian meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Adapun pilar dari strategi nasional tadi yaitu peningkatan komitmen dan kepemimpinan, ya, kemudian peningkatan komunikasi antar perilaku dan pemberdayaan masyarakat, kemudian peningkatan konvergensi spesifik, kemudian peningkatan ketahanan pangan, kemudian penguatan dan pengembangan sistem data informasi riset dan inovasi. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat rencana aksi nasional ini meliputi 5 hal. Yang pertama adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting, kemudian pendampingan keluarga berisiko stunting. Nah, pendampingan keluarga berisiko stunting ini yaitu dari kita di PPKB yaitu DPK, di pendamping keluarga. Kemudian pendampingan semua calon pengantin atau calon usia subur, surveillance keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting. Nah, ada langkah kerja TPK di pendamping keluarga yang ada di daerah kita, yaitu pertama tugasnya koordinasi dengan TPPS desa, tim percepatan pemulihan stunting desa atau kelurahan. Langkah yang kedua yaitu pendampingan keluarga, kemudian yang ketiga mereka melakukan pencatatan dan pelaporan. Nah, ini persebaran TPK di pendamping keluarga yang ada di kecamatan kita, Pusai Utara. Jadi di kecamatan kita TPK ini ada 40 tim, yaitu ada 120 kader. Di Tambusai Utara ada 3 orang, di Mahathir Sakti ada 4 orang, di Langkau Sakti ada 3 orang, di Sukadamai ada 3 orang, di Tanjung Medan ada 3 orang, di Mekarjaya ada 2, di Payung Sakti ada 3, Pagar Mayang ada 2, Simpang Harapan ada 1, Bangun Jaya ada 3, dan di Mahato ada 11. Evaluasi kinerja dari TPK atau tim pendamping keluarga. Jadi Bapak Ibu, TPK kita di desa selama ini mereka melakukan pendampingan terhadap jatim, terhadap bumil, dan pendampingan fase salin serta pendampingan balita. Nah, biasanya TPK kita melakukan pendampingan pada jatim, mereka menyarankan jatim sebelum melakukan pernikahan, ya, menganjurkan mereka untuk memeriksakan diri mereka ke Pasienkes, kemudian mereka juga mengingatkan untuk mendaftarkan aplikasi RSimil, ya. Jadi RSimil ini merupakan aplikasi elektronik siap nikah dan hamil, ya. Jadi merupakan suatu aplikasi pendampingan, ya, untuk jatim, untuk pasangan usia subur, ya, kemudian untuk ibu hamil, ibu masa persalinan. Kemudian TPK kita pendampingan bumil, biasanya mereka mengingatkan bumil-bumil ini untuk meminum tablet FE yang penambah darah. Kemudian mereka mengingatkan bumil apakah mereka sudah mempunyai BPJS bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Biasanya mereka mengingatkan mereka dan kalau bisa memfasilitasi, ya. Kemudian pada pendampingan pasca salin, TPK biasanya di lapangan mereka mengingatkan untuk konseling KB, ya, untuk memakai kontrasepsi agar menjarakkan kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk pendampingan balita, biasanya TPK mereka mengingatkan bagaimana cara pola asuh tumbuh kembang anak yang baik kepada ibu-ibu pasca persalinan. Kemudian mengingatkan untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan MPASI setelah 6 bulan. Nah, untuk Pusai Utara, ya, catim yang didampingi sampai bulan lalu ada sebanyak 5 orang. Untuk Mahato 15 orang, Bangun Jaya 12 orang, Simpang Harapan ada 12 orang, Pagar Mayang ada 14 orang, Payung Sakti ada 8 orang, Mekarjaya 2 orang, Tanjung Medan ada 11 orang, Sukadamai ada 5 orang, Rantau Sakti ada 22 orang, dan Mahathir Sakti ada 12 orang. Dan pendampingan terhadap bumil yang dilakukan di Tambusai Utara ada 35 orang, Mahato ada 87 orang, Bangun Jaya 92 orang, Simpang Harapan ada 58 orang, Pagar Mayang 28 orang, Payung Sakti 20 orang, Mekarjaya 35 orang, Tanjung Medan Tanjung Medan sekian orang. Iya, Tanjung Medan, ya. Panjang umur Tanjung Medan. Oke, Bapak Ibu saya baca aja, ya. Untuk pendampingan bumil yang dilakukan di Tambusai Utara ada 5 orang, Mahato 87 orang, Bangun Jaya 92 orang,
Simpang Harapan 58 orang, Pagar Mayang 28 orang, Payung Sekaki ada 20 orang, Mekarjaya 35 orang, Tanjung Medan 36 orang, Sukadamai 86 orang, Rantau Sakti ada 13 orang, kemudian Mato Sakti ada 53 orang. Jadi jumlah pendampingan Bumil ya sampai bulan lalu itu ada 543 orang. Nah, Catim yang didampingi Oke, maaf ya banyak iklan kita. Oke. Kemudian pada pendampingan pasca salin ya, untuk Tamu Utara ada 17 orang, Mahato 91 orang, Mabujaya 5 orang, Simpang Harapan 55 orang, Pagar Mayang 17 orang, PNKP 15 orang, Mekarjaya 9 orang, Tanjung Medan ada 20 orang, Sukadamai 41 orang, Rantau Sakti 14 orang, Mato Sakti 56 orang. Jadi jumlah pendampingan pasca salin yang dilakukan TPK itu ada 340 orang ya. Untuk pendampingan Baduta di Tambun Sari Utara ada 47 orang, di Mahato 102 orang, di Bangun Jaya ada 14 orang, Simpang Harapan 79 orang, Pagar Mayang 28 orang, Payung Sekaki 42 orang, di Mekarjaya 16 orang, Tanjung Medan ada 30 orang, kemudian Sukadamai 38 orang, Rantau Sakti ada 24 orang, dan Rantau Sakti ada 89 orang. Jadi jumlah pendampingan Baduta yang dilakukan oleh TPK itu 509 orang sampai bulan lalu. Kemudian kita masuk ke kita masuk ke Bumil ya, ke Bumil. Ya. Jumlah Bumil yang ada di Mato Sakti yang sudah didampingi 29 orang, Rantau Sakti ada 9 orang, Sukadamai ada 54 orang, Tanjung Medan ada 27 orang, Mekarjaya ada 24 orang, Payung Sekaki ada 16 orang, Pagar Mayang 14 orang, Simpang Harapan 44 orang, Bangun Jaya ada 80 orang, dan Mahato 52 orang, Tambun Sari Utara ada 26 orang. Jadi berdasarkan Bumil yang sudah didampingi ini, ya, yang berusia kurang dari 20 tahun atau yang berisiko yang dapat mengakibatkan anak lahir statis ada 34 Bumil. Nah, yang berusia 20 sampai 35 tahun yang sehat ada 305. Nah, lebih dari 35 tahun yang berisiko itu ada 36 orang. Jadi jumlah total Bumil yang didampingi ada 375 orang. Ini tadi ya, jadi presentasi Bumil ya berdasarkan anak yang dimiliki ya. Nah, ini untuk yang lebih dari 2 tahun ada 41 orang yang yang ideal ada 334 orang, sebanyak 375 orang ya. Kemudian jumlah Baduta yang didampingi ini kita bisa lihat jumlah bayi yang berusia 0 sampai 28 hari, Tambun Sari Utara ada 2 orang, Mahato 1 orang, Bangun Jaya 1 orang, Simpang Harapan 5 orang, Pagar Mayang 1 orang, Sukadamai 4 orang, Rantau Sakti 2 orang. Jumlah Baduta usia 28 sampai dengan 6 bulan, Tambun Sari Utara ada 31 orang, Mahato 33 orang, Bangun Jaya 5 orang, Simpang Harapan 28 orang, Pagar Mayang 13 orang, Payung Sekaki 18 orang, Pagar Jaya 1 orang, Tanjung Medan 2 orang, Sukadamai 17 orang, dan Rantau Sakti 2 orang. Dan di Mahato Sakti ada 22 orang. Jumlah Baduta yang didampingi lebih dari 6 bulan yaitu Tambun Sari Utara 14 orang, Mahato 68 orang, Bangun Jaya 8 orang, Simpang Harapan 46 orang, Pagar Mayang 14 orang, Payung Sekaki 24 orang, Mekarjaya 15, Tanjung Medan 28, Sukadamai 17, Rantau Sakti 22, Rantau Sakti 65. Nah, untuk totalnya Tambun Sari Utara ya yang didampingi oleh TPK kita Badutanya ada 47 orang, untuk Mahato 102 orang, Simpang Harapan 79 orang, Pagar Mayang 28 orang, Payung Sekaki 42 orang, Mekarjaya 16 orang, Tanjung Medan 30 orang, Sukadamai 38 orang, Rantau Sakti 24 orang, Mahato Sakti 89 orang. Nah, ini untuk pemberian ASI ya, pemberian ASI eksklusif ya sampai usia 6 bulan. Untuk yang memberikan ASI eksklusif pada Tambun Sari Utara ya, kita bisa lihat di sini ada 23 orang
Untuk Nahato ya, yang memberikan akses eksklusif ada 7 orang. Untuk Bangun Jaya 5 orang. Simpang Harapan ada 4 orang. Untuk Payung Sekaki Pagar Maya ada 5 orang. Payung Sekaki ada 12 orang. Untuk Mekar Jaya ada 2 orang. Tanjung Medan ada 3 orang. Sukadamai ada 2 orang. Rantau Sakti ada 2 orang. Rantau Sakti ada 4 orang. Nah, harapan kita untuk rencana tindak lanjutnya ada penguatan kerjasama ya, TPK di pendamping keluarga ini dengan TPPS desa, tim percepatan keberhasilan tinggi desa, dengan rencana kerja sumber daya pemecahan kendala pelaksanaan pendampingan keluarga di lapangan. Kemudian adanya pelaksanaan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada sasaran prioritas percepatan penurunan stuntingnya. Kemudian tim pendamping keluarga dapat melakukan pencatatan pelaporan hasil pendampingan dan pemantauan keluarga berisiko stunting sebagai bahan pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ada outcome-nya ya yang diharapkan dari kegiatan pendampingan keluarga ini. Tersedianya data keluarga berisiko stunting yang terbaru dan hasil screening yang dapat digunakan dalam menentukan intervensi serta upaya penurunan prevalensi stunting di Kecamatan Tambusai Utara sesuai dengan SNANAS tadi, strategi nasional. Kemudian menurunnya prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan keluarga. Kemudian pendampingan yang dilakukan oleh TPK tidak hanya sekedar menghasilkan data, namun juga dapat memberikan solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh sasaran yang didampingi. Jadi Bapak Ibu, kita dari DPPKB ya, inilah hasil kinerja PPK kita di pendamping keluarga sepanjang tahun ini. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Susi atas penyampaian materinya terkait evaluasi. Selanjutnya kegiatan percepatan penurunan stunting kita bukan hanya kami saja dari KPN yang menjadi pelaksana program. Kami memang banyak sekali dengan teman-teman yang terlibat. Hari ini kami mengundang juga beberapa orang terlibat. Harapannya nanti tujuan dari penyelenggaraan kita di bulan ini juga, atau yang terakhir juga kami, harapan kami nanti Bapak Ibu undangan yang telah hadir juga dari desa, kemudian dari mitra bisa menyampaikan juga terkait kegiatan yang telah dilaksanakan di desa masing-masing. Dalam hal itu nanti kami mohonkan dia Pak Pemecah untuk memimpin dan kita bersama. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita diskusi. Jadi sudah dipaparkan oleh dari kami Balai KB oleh Dr. Susi sangat lengkap rinciannya. Jadi itu data ada di Indonesia. Itulah yang dilaksanakan oleh Balai KB, TPPS, KB sebagai sekretaris. Dan strukturnya TPPS dalam hal penurunan stunting, kalau di kecamatan kita pencegahan terjadinya stunting itu cuma sebagai ketua ya, sebagai penanggung jawab. Kemudian wakilan itu Pak Kepala yang kebetulan pagi ini hadir, Pak Kepala Puskesmas diwakili oleh Pak KTU. Nanti kita mintakan dari Pak Kepala Puskesmas 1 dari 2 yang mewakili bahwa stunting ini mesti ada outcome, ada apa yang dilakukan oleh pihak puskesmas sudah mencapai apa yang dilakukan. Jadi kita minta ceritakan di mana outcome dari Kepala Puskesmas dulu, ya Pak Kepala Puskesmas yang mewakili Pak Kadari Sunaga. Satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini dan atau apa yang kita bisa atau mewakili dari kita ya untuk penyampaian kalau kita memang bisa dijual kami kita camat memang saya mewakili pula dari puskesmas jadi masalah besar ini ya kita ada kerjasama lintas sektoral antara kami dengan ada persoalan termasuk penanggung jawab utamanya memang apa kaki ya cuma kadang-kadang data itu dari bidan yang akan bisa sementara tanggung jawab utamanya itu sama akhirnya kalau ya jadi kita hanya kerjasama jadi masalah harus kita ini ya kita sama-sama mendukung program pemerintah sesuai dengan mandat agar bisa kita lakukan bisa kita masing-masing atau di wilayah puskesmas sekitar yang stunting kita ini tidak fokus stuntingnya jadi kami secara satu tidak fokus stunting ya mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan lagi dan selama ini kayaknya sudah berjalan lebih baik dan selalu diawasi dengan bidan desa saya juga puskesmas dan bekerjasama dengan pemerintah desa itu aja yang dari saya terima kasih wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi puskesmas punya data risiko ya Pak? Ada sih sama siapa Masing-masing bidan ada ya? sama bidan ada sama dia EPA dengan gizi ya sama dia cuma tadi kalau meminta dari ini ya maaf sering bilang capek jadi macet Ya, makasih Pak Kepala Puskesmas. Jadi sudah melakukan kerjasama lintas sektoral, kemudian ada data risiko, kemudian ada permasalahan misalnya risiko itu ada misalnya kita lanjut solusinya bayi-bayi solusi stunting gitu kan, penambahan gizi gitu kan. Kemudian memonitor karena membawahi dari 10 bidan desa, intinya lebih bisa mengkoordinir dan tahu datanya gitu kan, sehingga di saat mini log seperti ini dari BLKP itu bisa kita data bisa Pak ya. Kenapa itu ada di desa? Sudah ada di desa ya. Dan sebenarnya oleh bidan desa ya, bidan desa punya data itu. Pemerintah desa mereka kerjasama sama bidan desa. Bidan desa dibawahi oleh puskesmas. Maka semua rekamnya itu ada di puskesmas. Penambahan gizi dan Ya ada. dan diserahkan ke desa. Ya. Jadi Desa itu punya anggaran berapa? Penyelenggara. Ke desa sudah diserahkan sama desa. Jadi situasi kita bukan fokus kita pertahankan dengan cara pencegahan itu tadi. Nah ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan terjadi stunting. Maka apabila ada masalah-masalah yang kita bicarakan, di Dr. Susi berikutnya bisa berkoordinasi langsung dengan puskesmas untuk data-data itu. Apa kejadian gizi buruk misalnya, atau yang beresiko. Kemudian dari puskesmas Nasional 2 itu juga wilayahnya luas ya. Dengan adanya program stunting ini, kami minta ceritakan apa outcome atas adanya program stunting ini. Apakah ada hasil? Apakah setelah acara ya udah bubar? Silakan. Nggak usah pakai layar mic-nya sampai ke sini. Silakan Bu. Nanti ini aja. Saya pesan buat outcome apa, tolong sampaikan ke Pak Faris, enggak ada khusus.
untuk angkanya apa. Sehingga memang ada bekasi kerjaan itu ada, bukannya angka ini sudah terupdate dan valid betul ada betul. Kemudian kita hijau perdesaan. Desa apa tuh? Siapa yang mau? Pak Sekdes, ya, Pak Sekdes. Pak Sekdes di Desa Mahatu itu kan ada anggaran untuk pencegahan stunting ya, ke posyandu itu udah dialokasikan ya, sudah di ini ya, sudah berjalan ya. Kemudian ada data di desa itu yang beresiko ya Pak. Kalau data risiko di desa itu ada di bidang desa. Cuman kami akhir tahun ini belum apa namanya, kami belum minta bidang desa untuk memberi data kepada desa. Hanya saja kalau terkait keaktifan pihak desa terhadap penanganan stunting ini, insya Allah di Samranto kita maksimal. Kita ada bantuan susu bagi ibu hamil, makanan pada gizi untuk anak, tidak pun ada dari anggaran yang dianggarkan oleh dana desa, kami juga menganggarkan dari bantuan pihak ada. Ya. Jadi kalau besok ada rapat di kantor desa, boleh nanti libatkan mereka. Jadi stunting ini bisa dimonitor, apakah berjalan, apakah ada solusi, apakah ada beresiko dimonitor, terus solusinya gimana, mesti duduk bersama, tidak lanjutnya, sehingga stunting tetap zero, bukan bagus, tetap tidak terjadi. Itu Pak, terima kasih, dilanjutkan Pak. Siap ya, Bunda, Pak, sudah damai? Ya, jadi sudah ada nggak ada? Tapi masih di jalan. Kita tunggu ya. Lumayan dari terus Mantu Sarji. Ah, ya. Jadi silakan aja Pak. Apa lengkapnya? Dengan ada program dari Puskesmas ada Pak. Program dari Balai KB ada. Makanya apa yang dari dapat di desa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting ini kalau di Mahatu Sakti dikatakan berjalan, cuma kami orang desa yang mengerti tujuan yang sebenarnya dari stunting ini. Kalau kita perjalanannya, stunting ini kan bukan hanya stunting biasa saja, banyak rentetannya dimulai dari menikah itu apa namanya? Jadi itu kan bekerja sama dengan Kuaya. Dia aplikasi yang namanya SIMIL itu melalui dia dilaksanakan di Desa Mahatu Sakti, dan itu juga dari pihak desa membantu menyarankan supaya kita setelah mendapatkan MA langsung didatangi sama tim SIMIL tersebut. Yang kemudian selanjutnya ada pembantu keluarga kalau nggak salah, BPK itu ya. Jadi yang terakhir ini adalah langsung tim stunting. Ada beberapa tim yang begitu terkait sekali dengan pencegahan atau penurunan stunting ini. Jadi yang kami masukkan di sini Bu, kalau seandainya banyak seperti ini memang harus dijadikan satu menjadi pokok gitu ya. Jadi jangan mereka itu berjalan sendiri kemudian padahal arahnya sama. Yang kedua terkait dengan yang dikatakan Pak Sekda tadi, dana ukuran dana dari desa karena itu memang sudah ada dan itu harus didoakan, dan yang kami mintakan di sini adalah kegiatan apa aja yang sifatnya itu bisa langsung tembus kepada program penurunan stunting atau pencegahan stunting. Dan selama ini di Desa Mahatu Sakti yang telah melaksanakan di samping desa kerjaan tadi ada penambahan APMT itu ada dilaksanakan
dan dikelola oleh ibu juga, entah itu dari TPK, entah dari SIP, saya nggak tahu yang jelas kegiatan itu ada. Yang kami butuhkan dari desa juga seperti Pak Sedes tadi, kami itu laporannya itu menggantung tidak ada sama kami orang desa. Jadi untuk mengevaluasi dari titik itu ya kami upayakan. Padahal basicnya kami kait langsung seharusnya dengan dana itu. Jadi kami perlu lagi Bu tentang ini. Jadi kegiatan apa aja yang sebenarnya dilakukan oleh kampung. Jadi kemarin ada sedikit penerian waktu kampung itu dikatakan masih itu tapi belum tahu proses seperti apa. Apakah seperti SD atau SMP itu kita belum tahu. Jadi mungkin saja kalau KPM berjalan. Dan yang terakhir ini ada lagi Pak dengan atau AGW. Nah itu aplikasi seperti itu kan juga terkait dengan stunting ini. Karena di dalamnya ada sasarannya, ada keluarga, ada cafe, ada anak usia 0 sampai 59, ada itulah saya kurang tahu. Jadi tolong yang kami dikasih apa lah sertifikat desa itu supaya tim yang dari kecamatan memberikan kemudian kami mintakan KPM-nya nanti juga memberikan laporan walaupun terkait dengan puskesmas kami sama laporan yang bukan puskesmas sehingga kontrol apa yang kami baca. Terima kasih. Sehingga laporan sinkron ya kan Pak, dari puskesmas, dari Betawi, dari desa. Cuma muaranya dari desa juga. Jadi nanti ada pertemuan di desa, libatkan DPK, libatkan kader, diundang aja mereka.